Halo kaum rebahan yang kerjanya gelundungan doang, gimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Di video kali ini, aku bakalan ngebawain alur cerita dari anime Orient episode 3. Oke deh, gak usah lama-lama lagi. Yuk langsung aja kita rebahan dan nikmati ceritanya. Tapi jangan lupa buat subscribe, like, dan komennya di channel ini, biar aku makin semangat buat bikin konten. Thank you, Mina. Di episode sebelumnya, Musashi dan Kojiro yang sedang melawan Dewa Kishin Engoku Tengu dikejutkan dengan kedatangan para Bushidan dari Guild Takeda. Para Bushidan tersebut datang untuk melawan dan membunuh iblis Tengu yang berada di tempat itu. Musashi pun menjadi sangat marah kepada guild tersebut karena ia merasa bahwa mereka telah merebut buruannya. Bahkan Musashi tidak menghiraukan himbauan mereka untuk segera menyingkir dari medan pertempuran. Lalu di episode kali ini terlihat Musashi yang masih belum menyerah untuk melawan Dewa Kishin. Ia tetap menyerang dan menggunakan pedang kapaknya itu. Namun Dewa Kishin selalu saja kembali pulih dari luka yang didapatnya. Musashi pun merasa kebingungan untuk menghadapi kemampuan regenerasi Dewa Kishin tersebut. Lalu tiba-tiba gadis Bushin dari Guild Takeda menarik Musashi ke markas mereka dan mengikat Musashi dengan ilmunya. Naotora pun heran kenapa Musashi sangat ngotot untuk mengalahkan Kishin itu seorang diri. Dan Musashi pun menjawab bahwa itu semua demi impiannya untuk melenyapkan semua iblis di negeri itu. Naotora lalu menyebutkan bahwa apa yang dilakukan oleh Musashi itu sangatlah gegabah dan terlalu naif. Karena bahkan kelompok Bushidan seperti mereka pun harus bahu-membahu dan bertarung bersama untuk mengalahkan iblis kelas Dewa Kishin tersebut. Dan makhluk itu bukanlah sesuatu yang bisa dikalahkan begitu saja oleh anak kecil seperti Musashi. Naotora kembali menambahkan bahwa untuk mencapai impiannya, kemampuan dan cara berpikir Musashi yang sekarang sangatlah kurang. Tapi lagi-lagi Musashi tidak mau mendengarkan perkataan Naotora tersebut. Bahkan ia tetap bersikeras untuk melawan Kishin itu. Lalu dengan kekuatannya sendiri, Musashi berhasil melepaskan jurus ikatan yang menjerat dirinya. Tekad Musashi untuk mengalahkan makhluk tersebut sangatlah kuat, dan ia tidak akan membiarkan orang lain untuk menghentikannya. Akhirnya, Naotora pun menyerah untuk menasihati Musashi yang kepala batu itu. Ia pun membiarkan Musashi untuk melakukan hal sesukanya. Lalu kita diperlihatkan pasukan Bushidan yang telah berhasil mengikat Engoku Tengu dan sedang bersiap-siap melepaskan serangan hebat untuk melumpuhkannya. Tapi tiba-tiba Musashi berlari ke arah iblis itu untuk menyerangnya. Para petinggi Bushidan mencoba untuk memperingatkan Musashi agar menjauh. Karena kalau tidak, maka ia akan ikut terkena serangan dari para pasukannya. Tapi ya emang dasar keras kepala. Peringatan itu cuma dianggap angin lalu aja sama si Musashi. Setelah sampai di hadapan iblis Tengu, Musashi langsung mengeluarkan jurus dari aliran samurai ayah Kojiro dan menghancurkan tanah yang dipijaknya. Alhasil, reruntuhan tanah dan batu dari Musashi tersebut mengenai para pasukan Bushidan yang sedang mengikat iblis Tengu itu. Karena hal tersebut, iblis Tengu berhasil lepas dari jeratan mereka dan menghindari serangan pamungkas dari pasukan Bushidan. Sepertinya Musashi memang sengaja mengganggu formasi pasukan Bushidan agar mereka gagal membunuh iblis Tengu. Tentu saja itu semua agar Musashi dapat menghabisi iblis Tengu tersebut sendirian. Kemudian Musashi pun langsung melompat ke arah iblis Tengu untuk menyerangnya. Dan saat itu pula Kojiro memberitahunya bahwa kelemahan dari iblis Tengu adalah tanduk yang berada di atas perutnya. Musashi pun langsung mengarahkan serangannya ke tanduk yang dikatakan Kojiro itu. Lalu ia menebas tanduk tersebut dengan telak. Tapi ternyata tanduk tersebut tidak bergeming, dan malah pedang Musashi yang hancur berkeping-keping. Iblis Tengu pun langsung mengeluarkan gelombang api dari mulutnya untuk membunuh Musashi. Untungnya Naotora datang untuk membantu Musashi. Naotora pun langsung menebas tanduk Tengu tersebut dengan pedangnya. Dan kali ini tanduk tersebut berhasil dipotong. Dan iblis Tengu pun berhasil dikalahkan oleh Naotora. Lalu dengan nada sedikit mengejek, Naotora meminta maaf kepada Musashi karena telah mengambil pencapaian pertamanya tersebut. Musashi pun jadi semakin emosi dengan mereka. Kemudian setelah tubuh iblis Tengu hancur, energi yang dilepaskan oleh iblis itu diserap oleh para Bushidan yang telah mengalahkannya. Dan para Bushidan pun merayakan kemenangan mereka atas iblis Tengu itu. Musashi dan Kojiro pun hanya dapat melihat euforia mereka dari kejauhan dengan kesal. Karena pencapaian pertama mereka yang sudah di depan mata direbut oleh para Bushidan tersebut. Lalu tiba-tiba Kojiro menyadari sesuatu. Para pasukan yang dilihatnya itu mirip dengan gambar gulungan yang selalu diceritakan oleh ayahnya dulu. Sepertinya Kojiro baru ngeh kalau mereka adalah Bushidan yang selalu disebut-sebut oleh ayahnya. Ia pun merasa terharu karena ternyata apa yang dikatakan oleh ayahnya itu benar dan bukanlah kebohongan seperti yang dituduhkan oleh masyarakat. Lalu kita diperlihatkan Naotora yang akan menghukum para penyembah iblis yang berada di tempat itu. Tapi para penyembah iblis itu mencoba untuk membela diri, bahwa apa yang dilakukannya hanyalah untuk bertahan hidup agar mereka tidak dibunuh oleh para iblis.
Bahkan mereka juga menyalahkan para Bushidan yang selalu melawan para iblis tersebut. Karena perlawanan Bushidan itu, jadi banyak orang-orang tak bersalah yang mati karena menjadi pelampiasan amarah para iblis. Mereka pun menyebut bahwa para Bushidan inilah yang menciptakan teror dan keputusasaan di kalangan masyarakat karena berani melawan iblis. Tapi sepertinya Naotora tetap teguh kepada tugas dan impiannya untuk melenyapkan para iblis dan membebaskan manusia dari cengkraman mereka. Dan demi orang-orang yang telah menaruh harapan kepada mereka. Serta rekan-rekan Bushidan yang telah gugur dan mewariskan kekuatan kepada mereka yang masih hidup. Para Bushidan masih tetap harus bertarung. Di depan semua orang, Naotora dan teman-temannya berjanji akan memenangkan pertarungan melawan para iblis yang telah berkuasa lebih dari 150 tahun itu dan menciptakan dunia yang bebas. Kojiro pun tampak sangat terkesan dengan pidato Naotora tersebut. Tapi lain dengan Musashi. Tampaknya ia tetap masih kesal dengan para Bushidan itu. Ditambah lagi, mereka malah makin mengejek Musashi yang lagi marah-marah itu. Saking kesalnya, Musashi pun lalu memutuskan untuk pergi dari tempat itu aja. Tapi tiba-tiba Naotora menyebutkan bahwa Musashi mempunyai potensi yang besar untuk melampauinya dan memintanya untuk berjuang lebih keras lagi. Tapi ya gitu, si Danchok ini ngomongnya pakai nada ngejek. Yang Musashinya malah makin tambah kesel lagi dong. Iseng banget deh mereka ini. Lalu tiba-tiba wajah Naotora berubah menjadi serius. Ia pun memberi Musashi sebuah batu kristal dan menyuruhnya untuk mencari dan memburu iblis lainnya. Musashi pun bertanya dengan wajah serius batu apa yang diberikannya ini. Naotora pun menjawab bahwa itu hanyalah batu hadiah hiburan untuk orang yang gagal membunuh Kishin. Alah, kirain mau serius, ternyata si Naotora ini cuma pengen ngejekin Musashi doang. Nakal banget sih. Para Bushidan pun tertawa puas sambil pergi meninggalkan Musashi yang terkena mental. Hehehe. Lalu malamnya, Kojiro dan Musashi pun mencoba untuk mencari tahu tentang batu kristal milik Musashi tersebut. Kemudian secara tak sengaja, Musashi melihat sesuatu di dalam kristal itu. Ia juga menemukan simbol provinsi Aki di batu tersebut. Tampaknya batu itu bukan batu sembarangan, dan hanya dapat dimiliki oleh orang dengan jabatan yang tinggi. Kemudian tiba-tiba Kojiro teringat sesuatu. Ia pun langsung membuka gulungan Bushidan kuno milik ayahnya. Lalu ia pun melihat gambar seseorang yang sedang menggunakan benda seperti batu kristal milik Musashi tersebut. Kemudian dengan sotoy, Musashi langsung menduga bahwa barang tersebut adalah alat untuk melihat dan mencari lokasi keberadaan iblis. Tapi sepertinya Kojiro belum yakin dengan dugaan Musashi itu. Mereka pun memutuskan untuk kembali membaca gulungan tersebut lebih lanjut untuk mendapatkan informasi yang mereka cari. Dari gulungan itu, mereka mengetahui bahwa dewa iblis yang berada di negeri itu berjumlah 100. Bahkan di situ tertulis nama-nama dewa iblis itu. Dan salah satunya adalah iblis Enggoku Tengu yang mereka lawan tempo hari. Mengetahui bahwa jumlah dewa iblis ternyata sangat banyak, Musashi pun kembali bersemangat. Ia pun berniat untuk mencari dan melawan mereka. Dan kali ini dirinya tidak akan membiarkan iblis tersebut sampai direbut oleh kelompok Bushidan lain. Di gulungan itu juga disebutkan tugas Bushin yang sebenarnya, yaitu bersatu dan mengalahkan para Kishin yang berkuasa. Dan dengan begitu, tanah dan negeri yang terpecah akan bersatu kembali. Lalu Bushin yang dapat mengalahkan Kishin terkuat akan mendapatkan imbalan berupa harta artefak dan gelar sebagai sang pemersatu bangsa. Dan orang tersebut akan dinobatkan sebagai raja baru negeri Hinamoto. Mengetahui hal itu, Musashi pun tiba-tiba langsung berlari keluar dan pergi menemui Naotora yang masih berada di kota. Ia pun langsung menantang Naotora dan mengatakan bahwa dialah yang akan lebih dulu mengalahkan Kishin terkuat dan mempersatukan negeri ini. Sekaligus mewujudkan impian besar para Bushin yang belum berhasil diwujudkan oleh siapapun selama 150 tahun terakhir. Kemudian Naotora dan para bawahannya pun menerima tantangan Musashi tersebut dengan senang hati. Lalu keesokan harinya, Ghoul Takeda pun telah pergi meninggalkan kota Tatsuyama yang telah kembali damai itu. Dan sepertinya Musashi bersama dengan Kojiro pun memutuskan untuk melakukan hal yang sama. Mereka akan keluar dari kota Tatsuyama dan melihat dunia luar yang sebenarnya. Dan sepertinya Musashi sangat bersemangat membayangkan tantangan apa yang akan mereka hadapi di luar sana. Bahkan para teman-teman dari akademinya yang dulu pun ikut menyemangati dan mengantar kepergian mereka berdua. Akhirnya mereka pun berangkat dengan mengendarai Kitetsu. Dan di tengah perjalanan, Musashi berkata kepada Kojiro bahwa dia merasa bersyukur telah bertemu dengan Kojiro dan ayahnya. Karena tanpa mereka, mungkin Musashi tidak akan mempunyai impian besar seperti sekarang, dan masih hidup sebagai penambang di dalam kota. Kojiro pun menjawab perkataan Musashi tersebut dengan senyuman, dan mereka pun melanjutkan perjalanan. Lalu, scene diakhiri dan diperlihatkannya seorang gadis cantik yang sedang bermain-main air di samping sungai. Wah, siapa ya dia? Karakter baru kah? Nah, inilah akhir dari anime Orient episode 3. Lalu, gimanakah kelanjutan petualangan Musashi dan Kojiro di dunia luar? Penasaran kan?
Makanya pantengin terus channel Kucing Rebahan Junior dan jangan lupa buat subscribe, like, dan komen di video ini ya. Kalian juga bisa follow sosmed aku dan channel-channelku yang lain. Linknya udah aku taruh di deskripsi. Oke deh, sekian dulu ya videoku kali ini. Semoga bisa menghibur kalian ya. Ja, mata nih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.